Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Apakah baik-baik saja? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran segala urusan. Saya akan melanjutkan cerita dari Mas Adi dan Mbak Ayu, teror mistis di Ciremai. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat maghrib itu, sholat dengan khusyuk. Setelahnya aku berdoa hingga menitikan air mata, mohon perlindungan Allah. Sehabis berdoa, si bapak yang mengimamiku sholat berbalik ke arahku. Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat, gak usah takut, bismillah aja, doa jangan putus. Aku cuman diam dan mengangguk. Setan apa aja gak bisa nyelakain kalau Ujang inget Gusti Allah. Cuma Allah sebaik-baiknya pelindung. Sambung si bapak lagi. Setelah isya, aku mengisi carrierku dengan 2 botol air mineral. Kucek lagi, headlamp juga senter. Semua sudah siap. Ku tengok sekali lagi keadaan Ayu. Dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua itu. Ibu itu tersenyum kepadaku seperti memberi restu. Di luar aku sudah ditunggu si bapak. Aku mencium tangannya sekaligus minta dibantu doa. Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih. Aku bertanya, "Apa ini, Pak?" "Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang condong amis ya. Kainnya kamu bawa. Nanti kalau ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya." Sekali lagi aku mengangguk. Lalu dengan menarik napas yang dalam, aku berangkat. Seekor burung entah di mana mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh aku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tiap-tiap kali bayangan itu muncul, segera ku tepis jauh-jauh, walau sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucap bismillah, aku melangkah. Tiba-tiba aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduku langsung berdiri. Cahaya senter bergoyang akibat tanganku yang gemetar hebat. Aku tetap memaksa untuk maju, walaupun pelan. Setiap kali aku ingin berbalik dan lari, aku selalu diingatkan sosok Ayu yang sedang tertidur saat tadi kutinggal. Bau busuk itu hilang, berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan-akan tepat di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku meremang, membayangkan sosok apa yang di belakang. Aku menunggu tangan sedingin es menyentuh tekuku. Aku istighfar dan berjalan makin cepat. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba aku teringat legenda Nini Pelet yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini di waktu malam. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung.
dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai di belakangku cukup membuatku langsung berlari panik. Entah berapa lama aku lari tanpa mempedulikan jalan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai sungguh menerorku. Hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon melintang. Sekitarku bukan lagi hutan pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku, jauh ke atas nampak sebuah bangunan gubuk kayu. Dari posisiku, saat ini bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut tipis seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu, kusenteri bangunan kosong itu. Mungkin ini yang dimaksud gubuk condong amis, yang dimaksud si bapak. Pelan dan ragu, aku mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang dalam pikiranku bagaikan tangan orang mati menjuntai di sana sini. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyorot-nyoroti cahaya sentreku ke setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan. Tanganku merogoh kantung celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Kubukai katanya. Lalu kutuangkan tanah di dalam ke tanganku. Kutarik napas. Langsung ku berlari ke belakang pondokan ini. Lalu secepatnya aku sebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak. Matanya membelalak lebar tepat di depanku. Aku langsung jatuh sambil berteriak-teriak histeris. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, sosok itu berdiri di sana, bertolak pinggang. Aku masih dalam keadaan jatuh terduduk. Sosok itu mengeluarkan suara yang anehnya terdengar normal. Apa-apaan weh? Aku langsung menguasai diri. Sosok ini ternyata manusia biasa, pendaki. Aku masih bengong tak percaya melihat manusia normal berdiri di hadapanku. Sosok itu bicara lagi. Kali ini tangannya menunjuk ke kolong gubuk. Apa-apaan? Mie gua jadinya gak bisa dimakan. Aku terpana. Mataku bolak-balik melihat sosok itu dan mie yang baru direbus di atas kompor portable. Benar, mie itu sudah tercampur tanah merah yang tadi kulempar. Ketika makin tenang, baru aku menyadari sosok itu memang manusia biasa yang memakai kemeja lapangan warna hitam, celana PDL, dan sepatu running. Kulihat sekali lagi, sepatu runningnya menapak ke tanah. Dia benar manusia. Dia menggamit tanganku dan menolongku berdiri. Aku ditatap dari atas ke bawah ke atas lagi. Apa-apaan barusan? Dia bertanya lagi. Maaf bang, saya beneran gak tahu ada orang di sini. Aku meminta maaf.
Dan dia pun bertanya, naik berapa orang? Sendiri, jawabku. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas orang ini. Tingginya sama denganku. Usianya mungkin menjelang 50 tahun. Tapi sosoknya nampak lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya. Matanya penuh selidik memandangku. Gak dianjurin jalan malam sendiri di Ciremai, katanya. Emang dapat izin naik tadi di bawah? Iya bang, dapet. Sengaja, tidak terus terang alasanku naik. Ya udah, istirahat dulu aja. Mau mie? Gue masak dulu. Yang tadi harus dibuang gara-gara lu. Barulah aku sekarang melihat dengan jelas. Di belakang gubuk ini dia menggelar matras. Carrier besar berdiri menyandar di tiang kayu. Siapa nama lu? Dari mana? Katanya sambil menyalakan api di kompor. Saya Adi bang, dari Jakarta. Kalau abang? Jawabku dan balik bertanya. Sambil tetap membelakangi, sibuk dengan kompornya, dia menjawab, gue Moka. Aku sama sekali tak peduli dia dari mana. Aku sangat bersyukur, bukan hanya aku sendiri di gunung ini. Rasa aman dan tenang menguasai dadaku. Setelah mie matang, dia mengeluarkan mangkok plastik dari carriernya, menuang sebagian mie itu untuk kumakan. Sedang dia sendiri memakan mie langsung dari nesting. Sambil makan, dia terus-terusan memperhatikanku. Setelahnya, dia mengeluarkan rokok kretek dari kantong bajunya, lalu menghisapnya. Jadi lu orangnya ya, katanya seakan berbicara pada diri sendiri. Gimana bang maksudnya? Tanyaku, tak yakin arah pertanyaannya. Dia memandangku dengan tatapan kesal. Kalian tuh semua pendaki sama aja. Bisanya cuma ngotorin gunung, gak punya rasa hormat. Aku terperangah. Abang udah tahu ya. Mak Cep nitipin lu ke gua. Dia yang cerita semua. Mulai dari sini sampai atas lu bareng gua. Mak Cep siapa bang? Tanyaku dengan rada bingung. Bocah emang gak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Mak Cep yang dari kemarin nolongin lu sama temen lu. Kalau gak ada Mak Cep, temen cewek lu pasti udah lewat, dibawa ke alam lain. Dijawabnya dengan tegas. Rupanya ibu tua yang terus-terusan menjaga Ayu di Cibunar, itu namanya Mak Encep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama ibu tua itu. Juga bapak yang menjagaku. Ada rasa menyesal, menyadari betapa kurangnya sopan santunku pada orang yang sudah beberapa hari ini menolongku dan Ayu. Emak Encep juga yang ngejagain lu ngelewatin hutan pinus. Makanya lu bisa aman sampai sini. Kalau enggak, lu bisa dimakan setan pengantin tadi. Tapi saya jalan sendiri tadi bang. Emak Encep, setan pengantin. Aku bertanya bingung. Tapi dia tidak menjawab. Dia cuma tersenyum sinis sambil membereskan carriernya. Aku bergidik mengingat rasa dingin yang menjalari tungkuku tadi. Mungkin setan pengantin itu tadi benar-benar ada di belakangku.
Selesai packing carrier, dia berjongkok dan berkata serius, "Mulai dari sini, perjalanan kita nggak akan gampang. Lu cukup ngikutin gue. Baca doa-doa yang lu tahu. Pikiran jangan kosong." "Iya bang," jawabku dengan tegas. Kita bakal disambut semua penghuni Ciremai. Dari yang bentuknya abstrak sampai solid. Dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lu. Kalau lu nggak selamat di sini, temen lu di bawah juga nggak bakal selamat. "Iya bang," jawabku lagi. "Lu inget dua ini. Kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi, kita harus diam. Jangan bergerak. Paham lu?" "Iya bang." "Lu bakal ngeliat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan Kalong Wewe." "Itu yang gimana ya bang? Terus saya harus gimana kalau ada gituan?" Pikiranku langsung kalut. Kalung Wewe itu bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya aut-autan. Lehernya miring, kayak patah. Lidahnya ngejulur keluar. Aku menelan ludah, membayangkan sosok itu. Kalau dia muncul, lu harus pura-pura gak lihat. Apapun yang dia lakukan, walau mukanya nempel di muka lu, lu harus pura-pura gak lihat. Kalau enggak gimana ya bang? Kalau dia sampai tahu lu bisa lihat dia, lu bakal ditarik ke atas pohon. Artinya, lu ditarik ke alamnya, dan lu gak bisa balik lagi." "Iya bang." Badanku mulai bergetar. Ya, doa aja makhluk itu gak akan muncul. Susah nolong orang yang udah diculik Kalong Wewe. Lu harus waspada kalau lu nyium bau khasnya. Kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. "Bau apa bang?" tanyaku. "Baunya seperti bau pandan." Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan. Itu seakan gerbang masuk menuju dunia antah berantah. Orang ini memanggul karirnya dan langsung berjalan. Sambil mengucap bismillah, aku juga berjalan di belakangnya. Masuk ke dalam kabut. Arwah mistis langsung membekapku. Suasana kelewat hening. Tidak ada satupun suara bintang malam. Yang terdengar hanya suara langkah kaki dan nafasku yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuat banyak perbedaan dibanding awal jalan tadi di Cibunar. Sekarang aku mulai berani melihat sekeliling. Kegelapan bagai selimut di hutan ini, pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. Satu dua bayangan pohon besar muncul di antara tirai kabut dan semak semakin tinggi. Tiba-tiba orang itu berhenti mendadak. Dia lalu bicara tanpa menoleh ke arahku. Pikiran jangan kosong. Mulai baca-baca. Dari jauh, kulihat sesuatu bergerak mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik, aku bahkan tak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap.
Diikuti rasa dingin seakan memelukku. Tubuhku mulai menggigil. Orang itu masih berdiri diam di tempatnya. Aku langsung melihat apa yang membuatnya tak bergerak. Seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang, menghalangi jalur. Buku-buku, badannya hitam mengkilat. Sulur di kepalanya bergerak-gerak liar. Aku diam mematung, berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekat. Sulur di kepalanya baru menyentuh betisku ketika tiba-tiba orang itu mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi dua. Sebelah badannya menggelepar liar di tanah, sementara yang sebelah justru merayap ke pahaku. Aku berteriak sejadinya sambil mengibaskan kaki. Dengan tak acuh, orang itu menarik sisa tubuh kelabang dari tubuhku, dibantingnya ke tanah, lalu dibuang ke tengah semak. Dengan muka sebal, dia melirikku dari balik kacamata bundarnya. "Malam masih panjang, boy," katanya sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku hampir habis mengikuti irama jalannya. Walau menggendong carrier segunung, tapi langkahnya tampak ringan. Ada sebuah pin menempel di carriernya, tapi aku tak berhasil membaca tulisannya. Dia mencolek bahuku dan menunjuk ke atas. Mataku mengikuti arah yang ditunjuk, dan seketika tubuhku bagai tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi nampak sosok perempuan. Kakinya menjuntai ke bawah. Kakiku kembali gemetar. Rasanya tak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak. Sekuat apapun aku berusaha, bukan cuma ada satu, tapi dua. Seketika aku menyadari sosok itu ada di setiap cabang pohon. Jumlahnya puluhan, menggantung di sana sini. Hanya diam, tak bergerak, dan tak bersuara. "Bang, tolong bang." Bahkan suara yang keluar dari mulutku pun bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimbah keringat. Dia menggamit lenganku dan mengajakku jalan. Cuma begitu aja mereka itu, gak bisa lebih. Kuntilanak gak akan nyekek lu, apalagi gigit. Bisanya cuma nongol, berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu. Terus terang, aku takjub dengan abang ini. Bicara miring tentang hantu tanpa rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas, penampakan muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain muncul dengan organ tubuh yang tidak pada tempatnya. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang, muncul dan hilang, begitu terus. Kalau lu takut dengan godaan makhluk level rendah ini, itu menandakan rendahnya level iman, ucap orang itu dengan tenang.
Sebaiknya semakin sempurna bentuknya, menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model gini yang wajib diwaspadai, bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaian, tingkah laku, dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya. Sambung orang itu. Kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan. Dari belakang, kulihat dia menyalakan rokok. Asapnya terlihat mengebul tipis. Bahkan dia bisa berjalan sambil merokok. Pikirku, stamina orang ini luar biasa. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur, disembur dengan asap rokoknya, dan menghilang.